Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sam Hambani. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Apa itu? KTT G20. Nah, KTT G20 ini banyak orang yang belum tahu sih, termasuk saya juga. Apa itu KTT G20? Kali ini kita akan bahas semuanya ya. Saya akan membacakan sebuah berita, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua, termasuk buat saya juga. Apa itu G20 dan manfaatnya untuk Indonesia? Indonesia saat ini tengah menggelar hajatan penting, yakni presidensial G20 yang diselenggarakan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022 yang akan datang. Nah, tepatnya kemarin nih. Ini berarti Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara G20 selama setahun penuh. Apa itu G20 dan mengapa Indonesia terpilih menjadi penyelenggara pertemuan penting para menteri keuangan dan bank sentral negara-negara dengan perekonomian besar di dunia ini? Dikutip dari situs Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Adapun menurut situs sepeg20indonesia.econ.go.id, pembentuk G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapat menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Forum tersebut selanjutnya merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Pada mulanya G20 merupakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Namun KTT G20 juga dihadiri oleh kepala negara sejak 2008 dan pada 2010 dibentuk pembahasan mengenai sektor pembangunan. Peran nyata G20 adalah sebagai berikut. Penanganan krisis keuangan global 2008, G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. 2. Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. Ketiga, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara penghasilan rendah. Injeksi penanganan COVID-19, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Keempat, isu lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Presidensi G20 Indonesia 2022 saat ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh kuat dan berkelanjutan. Lalu apa manfaatnya Indonesia mengikuti forum G20? Diikuti kembali dari situs Kementerian Keuangan sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi resiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan di negara lain terutama negara maju.
Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini. Nama dan prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi dan forum internasional. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk penyelenggara untuk acara KTT G20 ini benar-benar sangat penting dan dampaknya untuk Indonesia benar-benar wow, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya setelah KTT G20 ini terselenggara selesai, mudah-mudahan perekonomian kita lebih maju lagi, perdamaian di dunia lebih kokoh lagi, terutama ya paling jelas dampaknya untuk Indonesia supaya lebih maju lagi gitu, supaya lebih maju, perekonomian stabil apa segala macam. Dan ini mudah-mudahan sangat diharapkan lagi, terutama bagi saya juga rakyat miskin. Rakyat miskin ini mengharapkan perubahan yang nyata dan perekonomian yang stabil terutama di Indonesia ya. Kita nggak bahas luar negeri dulu, tapi terutamanya di Indonesia nih mudah-mudahan berdampak juga, dan Indonesia ini setidaknya terbebas sedikit demi sedikit dari beban-beban hutang luar negeri seperti itu. Nah, jadi seperti itu nih hasil dari maksudnya G20 itu apa, dan menghasilkan apa, benefit apa yang bakal didapatkan Indonesia setelah mengeluarkan banyak dana untuk acara ini, untuk penyambutan apa segala macam, untuk penjagaan apa segala macam. Nah itu nggak sembarangan sih, menurut saya itu nggak sembarangan, itu lebih ke jamuan untuk para petinggi negara-negara maju. Mudah-mudahan dampaknya juga buat kita, dan kita dihormati serta disegani oleh negara-negara yang maju gitu. Ya, sekian saja berita dari saya. Saya hanya membaca, saya hanya menyampaikan, dan saya hanya belajar. Sekian berita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.